Tinggal Pak Kamal. Ya, tinggal Pak Kamal ya. Ya, ya. Halo Ibu Erma. Sama Ki Ibu Erma Pak Takbir. Kurang satu ini kelompok saya. Siapa yang ini? Iya. Pak Takbir, Ibu Erma. Sama Pak Kamal, Pak. Oh, Pak Kamal. Ya, oke. Iya, iya. Silakan. Ya. Ibu Erma sudah dilihat itu yang saya kirim? Labe, sudah dilihat semua? Ada yang mau ditambahkan karena sudah saya kirim di grup itu, tapi saya hapus ulang karena sempat ada yang mau ditambahkan. Tunggu dulu, Pak. Iya, iya. Bagaimana Pak Takbir, Pak Kamal? Ada masukan di sini yang saya kirim? Aman Pak, aman partner. Saya cuma ini apa? Cuma mau memperjelas ini masalah skenario penerapannya. Yang apa itu? Harga apa? Yang KSE yang mau dikembangkan tentang apa itu? Kesadaran diri pertama kesadaran diri. Kesadaran diri. Ini juga sebenarnya ya. Ini yang bentuk implementasinya kira-kira bagaimana ini? Dirubah atau bagaimana? Mengintegrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Cocok yang menjadi penerapannya. Cocok ini. Kesadaran dirinya di. Ya. Terus skenario penerapannya. Screen. Menanyakan tentang hal-hal di luar pelajaran. Maksudnya mungkin begini Pak Kaman. Ketika kita masuk di dalam ruangan untuk mengajar di siswa-siswi kita tuh, kita tanyakan kembali kepada anak didik kita tentang pelajaran yang sedang diminati di luar jam pelajaran. Mungkin seperti itu, baru disuruh dituliskan di kelas, baru diceritakan seperti itu. Ada tambahan atau ada yang mau dirubah?
Saya cuma ya Coach, penerapannya aja saya bagaimana itu bentuknya di kelas tuh itu yang saya ingin perjelas gitu. Nah, Oh ya. terus yang lain Pak, yang lain saya mau kalau misalnya ada yang mau dirubah, sempat ada yang tidak bisa kita jabarkan, jelaskan, kita rubah. Memang itu sempat timbul pertanyaan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Pak Kamal, nah kalau ada masukannya bagaimana itu? Dulu. Saya lihat dulu semua. Ya, coba kita lihat dulu semua, amati dulu baru kita. Kalau ada memang yang mengganjal di hati tak, di pikiran tak, ditanyakan supaya kita diskusi sama-sama dulu, baru kita lemparkan ke forum sebentar. Kalau ini kan integrasi praktek mengajar, berarti khusus mengajar jadi sini, maksudnya diimplementasi, berarti penerapannya khusus di mengajar guru saja dan kurikulum. Ya. Ini hapus. Sudah itu. Ayat tadi lagi hapus. Sudah itu. Jadi melakukan speaking dengan semangat atau senam otak pada saat ini kan biasa di tengah-tengah pembelajaran biasa diskuasan jadi itu ya kita masuk di kesadaran diri. Gimana tadi? Iya, kesadaran sosial mas. Untuk implementasinya di dalam kita mau terapkan di sekolah ini kan? Kompetensi. Kalau kesadaran diri, kesadaran sosial maksudnya itu kondisi teman-temannya, apakah ada orang sakit bisa atau aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini diintegrasikan ke praktek mengajar guru, artinya secara umum. Suara motor. Di mana itu partner? Itu maksudnya kan secara umum di sini. Itu integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Kalau saya artikan itu kalau menurut saya ini partner itu ya saya anggap ini boleh dianggap secara umum. Nanti sebentar dijelaskan itu misalnya seperti kayak masuk di situ saat mengajar seperti penerimaan diri toh. Misalnya terima kelebihan dan kekurangan kita dengan jujur, misalnya toh. Nah, itu salah satu contohnya kalau saya. Ya, masuk juga itu. Itu maksudnya bagaimana Pak Kamal kalau kita mau ditambahi 1-2 kata atau ditambahkan deskripsinya bagaimana? Ditambah ini menanyakan tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang diminati siswa dengan mengatakan, ya, anak-anak kira-kira apa di luar pelajaran yang sedang kalian minati? Coba tuliskan pada secari kertas mengenai apa, kemudian ceritakan. Nah, ini sebenarnya masuk juga ini di pembelajaran toh. Cocok ini. Cuman maksud saya kalau mau kita tambah. Kalau ini integrasi praktik,
diintegrasikan bukan ke praktek mengajar guru. Berarti di situ kita ambil apa empati. Praktik kesadaran. Kesadaran diri nah. Mm-mm. Kesadaran diri nah, kesadaran diri nah. Oh, ini buat jadi solo, nah saya ada di sini. Kemudian masuk juga di situ. Sebentar, atau nilai-nilai apa tuh tujuan toh? Nah, Pak Kamal bagaimana? Maksudnya ini sesuai gini yang konteksnya ini dengan apa integrasi praktik mengajar dengan kegiatan ini penerapannya. Nah, justru itu penerapannya ini kita sendiri yang berpikir tentang tentang ini ya. Tentang ini integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Jadi penerapannya kita sendiri yang berpikir. Ah, itu Mi. Jadi itu Mi saya bilang tadi, aku bilang aman Mi partner. Karena integrasi praktek ini maksudnya ini bentuk implementasinya ini secara umum. Nanti sebentar baru dijabarkan seperti kesadaran diri, apalagi tuh kayak seperti mengembangkan empati saat mengajar, kemudian misalnya seperti yang katakan tadi pertama tadi misalnya penerimaan diri, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dari feedback siswa dengan guru. Nah, saling ya cocok seperti itu Mi. Saya cuma tadi penegasannya juga seperti apa prakteknya ini ya. Cuma itu jadi cocok jam ini. Lanjut mungkin ke lainnya. Coba lanjut di slide berikutnya. Ya. Jadi skenario penerapannya yang terlibat adalah guru dan murid. Waktu pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam kelas ya cocok ini. Menanyakan tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang diminati siswa dengan anak-anak, kira-kira apa hal di luar? Ya boleh. Belajar itu keterampilan relasi manajemen diri yang bisa dibilang di situ kira-kira di sini. Jadi gimana itu? Apa itu? Jadi lanjut bagi tadi itu. Ya. Baca Miki sampai turun Pak. Sempat masih ada yang mau ditanyakan kegiatan. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah ya, guru dan murid, betul, pada saat kegiatan pembelajaran, waktu pelaksanaannya di dalam kelas. Lanjut Dilaksanakan, dilakukan. Kemudian manajemen diri, organisasi, memperhatikan, betul. Kemudian pembelajaran untuk terlibat. Tapi Pak, bukannya di situ ada durasinya? Durasinya kira-kira berapa menit itu? Di mana itu?
Di situ di skenario penerapan. Skenario penerapan. Makanya ada durasi waktunya di situ. Kira-kira berapa menit itu anunya. Pelajaran. Itu yang dibagikan di Harus dilampirkan lagi durasinya. tabel. Kan ada di situ toh, anunya di situ. Coba dilihat Ki, di tabel yang dikirim Pak Anu. Implementasinya. Di sini skenario penerapan, deskripsi tambahan siapa yang terlibat, di mana Siapa yang waktu dan durasi, Karena waktu dan durasi dan dan kebutuhan perlengkapan kebutuhan atau perlengkapan. Jadi kebutuhannya apa-apa saja di situ. Misalnya tadi kan menulis di kertas, Nah, kan? maksudnya mungkin di sini ketika kita membutuhkan waktu maka dilampirkan. Ini tentang hal di luar pelajaran yang sudah dikatakan anak kira. Implementasinya tuh jadi itu dicatat-catat deh. Berarti tinggal kalau mau dilampirkan waktu tinggal dikasih mama waktu di Iya, kasih saja waktu berapa menit menit? kira-kira. Misalnya 5 menit lah. Begitu. Kemudian kebutuhan atau perlengkapannya karena kan menulis jadi kertas. Menulis. Jadi bagaimana yang lain dikasih waktu? Yang ini, yang coba tuliskan pada secari kertas mengenai apa, kemudian ceritakan. Ya. Hah? Maksudnya itu Ibu Irma misalnya 5 menit sama itu pada saat ceritakannya itu anak-anak apa yang dia tulis di secari kertas. Iya. Iya, kita diperkirakan kira-kira berapa menit. Diceritakan. Ada itu tuh lembar nak kirim Pak ya di skenario penerapan. Lihat di situ ada waktu dan durasinya. Wah, waktunya kan sudah ada tadi di lu apa itu? Oh, begini saja. Dikasih waktu pada saat proses pembelajaran tidak dicantumkan begitu durasinya. Itu kan sudah ada tadi yang paling di depan itu pada saat praktik di kelas toh, yang di slide pertama yang kita bahas itu. Lucu nih, itu pada saat proses belajar mengajar berarti waktu itu yang integrasi praktik mengajar guru. Tapi maunya Ibu Irma karena memang di sini di skenario penerapan harus ada waktunya. Berarti pada saat proses belajar mengajar berarti waktu di situ toh menunjukkan waktu
Iya, memang pada saat pembelajaran, tapi kan di sini kira-kira apa? Disuruh menulis, bukannya pada secari kertas. Kira-kira itu Tidak seperti itu, Ibu. Hah? Berapa sesuai dengan jam pelajaran yang pada saat kita mengajar. Jadi kalau kita cantumkan proses belajar mengajar, berarti pada saat proses belajar mengajar itu berapa jam sudah tersirat di situ. Kalau menurut saya, bukan disuruh berapa waktu pada saat dia, bukan pada saat waktu berapa lama dia menulis yang bercerita, bukan. Atau bagaimana, dikasih saja waktu, terserah. tidak tergantung dari nota kesepakatan. Ya. Kalau tidak berpengaruh, ditambah bisa aja. Karena tadi kan sudah masuk di situ di praktek mengajar, cocoknya lebih lapas akhir. Tapi kalau mau ditambahi khusus ada waktu untuk anak-anak itu pada saat menulis di secari kertas kemudian menceritakannya, tidak jadi masalah juga. Do bolo ini skenario penerapan ini, gijit do bolo? Gijit do bolo? Tidak, itu kan ada deskripsi tambahan itu toh di bawah. Oh iya, ini ada waktunya di bawah, Ibu Irma. Ada waktunya itu di bawah, dilampirkan dilakukan di dalam kelas, berarti waktu pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Cocok itu. Nah, ada waktu, jadi nanti sebentar dijelaskan waktunya berapa. Toh? Ya, cocok. Tinggal kita memanage. Kita sudah paham itu toh, yang dipahami. Berapa yang cocok sesuai dengan situasi kondisi kelas pada saat kita mengajar toh. Iya. Ya, cocok Mi. Apalagi yang lain? Ada lagi mana tadi? Coba dulu. Ya, apa kira-kira di situ Di slide 10 coba Ki, di slide 10. Coba dirubah di situ. Nah, guru meminta murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar dalam kurung KBM. Toh? Kegiatan pembelajaran ya saya tulis mungkin. Iya, sebentar. Iya, cocok. Dalam kegiatan pembelajaran. Ya, dirubah KBM, maksudnya pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Ya. Kemudian ini KSE keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi. Ya. Berelasi yang berdiferensiasi. Implementasinya pembelajaran kolaboratif yang berdiferensiasi. Pembelajaran kolaboratif yang berdiferensiasi, Ding. Nah. Maksudnya saya di sini kita bangun pemahaman yang sama toh. Ya. Seperti apa itu pembelajaran kolaborasi yang berdiferensiasi itu? Masuk kita di. Ya. Kalau menurut Pak Takbir, bagaimana itu pembelajaran kolaboratif yang berdiferensiasi? Iya, pembelajaran kolaboratif artinya dalam pembelajaran. Kalau menurut saya, ternyata, misalnya dalam pembelajaran, kan di sini kolaborasi, berarti kerjasamanya anak-anak. Kerja anak-anak kan bisa sebentar misalnya diskusi sebentar di yang berdiferensiasi itu kan yang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak
Cocok betul, Pak. Jadi anak-anak diajarkan berelasi di dalam pembelajaran diskusi, Pak. Keterampilan berelasi, keterampilan bekerja sama. Ya, berarti Ya, di situ itu kan dilihat di dalam kolaboratif diskusi di itu. situ, kolaboratif. Toh, kolaborasi. Ya, oke, Di sudah dalam dipaham. diskusi. Ya. Penerapannya, guru membuat pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Ah, Ya. cocok. Seperti apa yang Dari kita mami apakah sebentar kalau ada yang tanyakan Pokoknya kita menjawab semua sebentar. Apa ini? Kenapa sih? iya Apa betul ini? iya. Guru membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa pasti itu. Kontrol S. Kemudian guru dan siswa tempat lingkungan sekolah. Apa tidak perlu dijelaskan di situ, deskripsikan kegiatan penerapannya? Di mana itu? Itu guru membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Maksudnya penerapannya di pelaksanaan namanya bagaimana? Bagaimana kira-kira kalau ditambah, Pak? Apa katanya? Kalau saya cocok itu Ya, maksud saya kalau mau ditambah ya apa lagi? Apanya supaya ditambahin? Bagaimana jadi ada kegiatan apa diskusi kelompok, jangan dimunculkan di situ kalimatnya. karena masuk di situ disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan seperti siswa itu, ya. seperti apa, Pembelajaran. Di? Masih semua Mi. Dinda. Ya, Di rumah Pak, ini. ya. Oke, Bapak dan Ibu yang di rumah ini, Ibu-ibu ya, Bapak-bapak ya. Ini kelompok Bapak-bapak ini. Bapak-bapak yang di rumah ini, insya Allah 10 menit lagi gabung di rumah utama. Yang mau saya Siapa? berjamaah, Yang ini, perkenalkan, yang di slide diperkenalkan. 17. Yang mau nanti setelah selesai kegiatan baru salat juga boleh. Partner. Iya, iya. Yang di slide 17, skenario penerapan, deskripsi tambahan itu, tempat di lingkungan sekolah waktu. Tak balik. Di mana itu di slide 17? Iya, slide 17, skenario penerapan, deskripsi tambahan. Yang terlibat adalah guru sama siswa, tempat di lingkungan, tempat Masih di bawah itu. Yang terlibat adalah guru dan siswa. Guru dan siswa di sini tambah ini. Ya, guru dan siswa. Siswa, tempat di lingkungan sekolah. Tempat Iya, di di lingkungan bawah. sekolah. Ini waktu selama proses Selama, pembelajaran. ya itu kasih di bawah. Iya. Waktu selama proses pembelajaran. Oke. Sebentar. Apa lagi? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, pendekatan personal. Personal. Seperti apa itu pendekatan personal? Itu Mi, kayak segitiga restitusi itu. Bertanggung jawab, beragung. Coba kita pahami ini, coba kita pahami dan kita terapkan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Coba jadi. Ini partner. Slide 18, KSE yang dikembangkan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tak balik T sama A-nya. Sini itu. 18? Atau masing-masing merubah begini? Sebentar saya yang upload. Oke, siap. Ya. Di mana? Slide 18. Yang bertanggung jawab. Iya. Tak balik Naji. Kalau Ibu Irma mengerti gitu, jangan sampai ada lagi yang bertanya nih bilang apa artinya itu beranggu. Ini lagi, ini siswa tersebut untuk ya sampai apa dibilang gitu UTK. Mana? Ya. Untuk. Siap. Ya. Slide sama aja 18. 19. Untuk kelas melakukan di bawahnya juga coba tidak sampai di situ coba. Ya, mau Naji masuk. Ya, di bawah lagi itu. Di dalam kelas waktu. Oh, ini lebih ini dia namanya.
kita pahami dan kita terapkan tentang. Mana lagi? Di bawah lagi tuh di slide 22. Saya 20 dulu yang kayak yang tadi Iya. partner. Waktu Sudah. kasih turun lagi. Udah, oh ya, jadi dalam kelas waktu pada saat kegiatan ya. Apa lagi? Nomor slide 22. Ini 22. kesadaran diri, nomor 2 manajemen diri. Ini kan Kesadaran bersambung. diri. Oh ya, Kesadaran sosial, 3 manajemen diri, masih 4 kesadaran pengambilan sosial, keputusan bertanggung jawab 5. berelasi. Terlalu bimi di kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran Sosial, sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan bertanggung jawab. yang putus bertanggung jawab. Kolaborasi. Ya, cocok nih. Nah, slide 25. Apa itu? Iya, itu juga. Oh, dia double nih. Hah? Anunya mungkin ini. Tanya dong. Kolaborasi, nah ini tadi di ini. Nomor Kesadaran diri. Kesadaran diri manajemen. Kesadaran sosial. Kesadaran diri, manajemen diri. Kesadaran sosial. Keterampilan berelasi. Kemudian kelima pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Mau jadi kasih turun itu, partner. Apa lagi? Ada lagi. Di 27. 27. Panitia penilaian formatif, penilaian. Benar-benar dilakukan ini dilakukan di dalam ruang guru pada saat hari efektif. Berarti 1 jadi situ di deskripsi tambahannya. Penelitian yang bermotif dalam ruang guru pada saat hari efektif. Mengintegrasikan kompetensi deskripsi kegiatan penguatan mengintegrasikan kompetensi sosial. Itu kan ada cocok itu deskripsi kegiatan penguatannya toh. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat teknis pelaksanaan penilaian formatif. Jadi yang di bawah itu. Panitia penilaian formatif dilakukan di ruang guru pada hari efektif. Berarti saya ini? Ya. Saya kirim di grup di. Ya. Tapi ada tadi itu yang disampaikan Pak Fasil pemantik yang yang pemantik itu yang 3. Itu dulu harus dijawab, Ding. Tapi maksudnya nanti dikirim masing-masing kiri karena diminta
apa kekuatan masing-masing toh dari maksudnya dari semua Oh iya, iya. kelompok. Berarti nanti dikirim di masing-masing Iya. per individu di. Ya, karena ini apa kekuatan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain? Apa Iya, iya, kemampuan iya, iya. kerjasama yang ingin Anda tingkatkan dalam diri Anda? Apakah Ya, udah. oke, bubar Miki ke ruang utama di. Siap. Silakan Pak bergabung di room utama. Oke, yang sudah bergabung duluan, sabaran ya. Kita tunggu teman-teman. Sudah berapa audiens? Oke, siap. Oke, baik Bapak dan Ibu. Tadi telah berada di room kelompoknya masing-masing. Masih ada waktu beberapa jam untuk memperbaiki. Insya Allah besok sesi presentasi yang waktunya akan saya sampaikan nanti malam. Jadi sekali lagi untuk presentasi nanti malam saya akan sampaikan akan dari kegiatan yang saya ikuti di nasional. Kalau kegiatan nasional besok menggunakan waktu sesuai jadwalnya pukul 13, maka kita bergeser ke pagi. Tapi ketika kegiatan nasional besok mengambil waktu pagi, maka kita bergeser di waktu seperti yang sekarang ini. Oke. Tadi kita telah bersama di dalam kelompoknya guna mempersiapkan diri bagaimana melahirkan pembelajaran dan mengapa PSE itu penting. Ada 3 alasan utamanya. Pendidikan budi pekerti itu penting karena melalui pembelajaran budi pekerti adalah sebuah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Yang kedua, diharapkan ini hasil budi pekerti itu adalah bersatunya budi, gerak pikiran, rasa, kemauan sehingga menimbulkan pekerti dengan tenaga, olahraga, dan karya. Keberhasilan PC adalah bagaimana menciptakan bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Pada teman-teman semua sangat diharapkan bagaimana membangun kolaborasi dalam rangka menghadirkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi pada semua mata pelajaran. Jadi kalau dia seorang guru kelas, pastinya di setiap sesi, setiap mata pelajaran yang diampu bertemu dengan murid menghadirkan PC. Kalau Bapak dan Ibu selaku guru mata pelajaran, bagaimana membimbing anak-anak di setiap sesi pembelajarannya, dan hari ini yang dipercayakan sebagai leader, sebagai pemimpin pembelajaran yang kita kenal dengan nama istilah kepala sekolah, bagaimana menghadirkan PSE dan KSE terhadap orang-orang yang berada di bawah pengaruh Bapak dan Ibu, dalam artian teman-teman guru yang ada di sekolah, dan juga bagaimana menerapkannya kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu. Oke, sebelum kita berakhir, kita dengarkan dulu closing statement yang hari ini saya amanahkan kepada Ibu Ermawati. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu hebat. Saya akan menyampaikan closing statement untuk kegiatan kita hari ini.
Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi di ruang kolaborasi sampai saat ini. Bapak fasilitator handal kita yang sampai saat ini terus membersamai kami. Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kalimatnya. Mari berinovasi, berevolusi, berkolaborasi. Jangan pernah berhenti berkarya. Ya, bangun keseimbangan emosional dan temukan kekuatan diri. Oke, selanjutnya kita dengarkan reporter Ibu Ernianti, silakan. Ibu Ernianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super. Super sekali. Terima kasih banyak dari Ibu Ernianti yang telah memaparkan rekomendasi kegiatan kita di 2.2 pembelajaran sosial emosional hari ini. Semoga modul yang ke-6 akan menjadi intisari sebagai pedoman nantinya ketika Anda berlayar, apalagi ini berada di Kabupaten Selayar, dalam rangka bagaimana menggelorakan guru penggerak di sana, bagaimana menghadirkan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada peserta didik, guna menemani anak-anak, menuntun mereka untuk menggapai masa depan yang gemilang, menjadi guru-guru. Bukan saja guru yang menggugurkan tugasnya, tetapi adalah sosok wajah ibu, sosok wajah bapak, yang hadir dan dinobatkan oleh negara sebagai guru penggerak yang menghadirkan kelas yang ceria, kelas yang ramah, kelas yang menuntun perkembangan anak. Sebagai tagline-nya di 2.2, di pembelajaran sosial emosional, saya ingin menghadirkan satu kalimat pemantik, bangun keseimbangan emosional, temukan kekuatan diri. Sekali lagi, bangun atau kuatkan keseimbangan sosial emosional,
dan mari temukan kekuatan diri. Tentunya dimulai dari kita dong. Dimulai dari guru-guru di sini, bangun kekuatan sosial emosionalnya. Jangan hanya persoalan sedikit sudah terpancing oleh teman guru. Bisa jadi tasnya salah tempat, di meja gurunya, di ruang guru, sudah terbangun emosinya. Atau tempat parkir motornya saja mungkin dilombai oleh guru lain, sudah terpancing. Enggak lah. Mari coba mencoba memulai dari diri untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan di hadapan teman-teman guru yang lain. Kesadaran emosi itu sangat penting. Modul 11 sampai 21 tidak akan ada maknanya tanpa diiringi dengan kemampuan meningkatkan kesadaran sosial emosional. Terima kasih buat saudara-saudaraku, buat keluargaku dari Kota Selayar, Tanah Doang. Terima kasih, selamat berkarya. Happy enjoy. Lakukan yang terbaik hari ini, karena hari esok itu adalah suatu mimpi yang belum tentu terwujud. Milikilah dalam genggamanmu, tebarkan apa yang benar, dan sebarkan apa yang baik. Pastikan bahwa Anda adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk untuk segera memutus rantai, menghakimi murid, dan melahirkan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih atas berbuahnya, dan kepada Allah yang Maha Kuasa, mari kita kembali menadahkan tangan, seraya berdoa dan bermunajat, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah, menurunkan taufik, menurunkan hikmah dan rahmatnya kepada kita di dalam diri, dalam sekeluarga dulu, di dalam rumah tangga, di tempat kerja, sehingga nantinya benar-benar tempat kerja menjadi tempat yang aman, ramah, sentosa, dan bahagia. Dan alhamdulillah, dan kita berharap sekali lagi, semoga di akhir kelak kita termasuk manusia-manusia yang tergolong dalam firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai roh-roh yang tenang, marilah kembali dengan ridho dan ridhonya Allah. Dan kita berharap kita berada dalam rengkuhannya, jauh dari fitnah dunia, jauh dari segala keangkamurkaan, jauh dari segala keegoisan untuk mengalami segalanya. Hadirkan di posisi Anda sebagai guru, dan hadirkan diri Anda sebagai leader, bertindaklah sebagai leader yang amanah, guru yang amanah, yang akan bertanggung jawab di dunia wal akhirat. Terima kasih, sampai jumpa besok teman-teman. Insya Allah jadwalnya akan saya sampaikan nanti malam, setelah saya menyesuaikan dari program nasional. Salam buat Pipin, Ibu Carmila, salam buat Pak Riz. Nanti kita ketemu lagi ya Pak Riz, nanti malam ya. Oke, teman-teman semua, selamat menikmati hari libur, walaupun ributnya digantikan dengan layar kaca, tapi Tuhan tidak akan pernah tidur, Tuhan tidak akan pernah diam. Pasti akan memberikan nilai buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah. Oke, silakan tinggalkan room Bapak Ibu, boleh silakan. Iya. Silakan, silakan.